caranya Bu ya? Bagaimana caranya di saat saudara sudah fanatik dengan organisasi yang akidahnya membahayakan? Artinya bagaimana cara untuk kembali kepada akidah yang benar Bu ya? Baik, itu adalah akibat daripada itu bisa jadi terjadi kepada seorang anak. Kita menemukan seorang anak tiba-tiba ikut organisasi fanatik sampai orang tuanya dilawan dan sebagainya. Itulah bahkan kadang bukan ideologi. Kadang sebuah perkumpulan anak-anaknya memperhatikan sampai bapaknya tidak perhatikan. Terlalu fanatik dengan perkumpulan tersebut dan mau tidak mau akan terbangun kefanatikan. Mau tidak mau, itulah bahayanya. Maka dari itu waspada Anda, jangan meremehkan perkumpulan sekecil pun yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kecuali kita harus yakin betul bahwasanya itu perkumpulan yang baik, perkumpulan yang mulia. Misalnya jika anak kita kumpul misalnya untuk dukung seorang ulama, menjadi pelayannya para ulama atau majelisnya para ulama, itu sama kurang lebihnya. Organisasi partai, ormas dan sebagainya itu adalah, itu hanya berbeda istilah saja. Tapi intinya adalah sebuah perkumpulan. Sebuah perkumpulan, apakah ormas atau partai, atau seolah bedakan ini ormas saja, ini partai, ini kumpulan apa. Semuanya adalah perkumpulan. Jika tidak dibangun atas dasar Islam, sama akan menghantarkan orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau sudah terlanjur fanatik dan sebagainya, tentunya harus berikan pemahaman. Biasanya susah dicaci dan jangan dicaci dan diolok perkumpulan tersebut. Akan tapi kita harus membuat pendekatan. Kita harus lebih manis lagi dengan dia. Kita harus diskusi dengan dia. Kemudian kita harus pahamkan, kita ingatkan tentang iman yang tersembunyi di balik kalbunya itu. Dia ingatkan kepada Allah, tujuan Allah dan sebagainya. Sampai dia sendiri sadar bahwasanya bahwa kalau urusan akidah mungkin atas dasar Islam, mengaku Islam, tapi Islam yang sesat misalnya, maka harus kita pahamkan tentang Islam yang benar. Biar maka sekarang itu kadang-kadang semangatnya kelompok-kelompok yang tidak atas dasar agama semangat, sampai dalam kegiatan-kegiatan sosial pun semangat. Bahkan kadang yang akidahnya benar pun ogah-ogahan, lemah. Ini memang problem, sehingga kadang tidak terpesona anak-anak muda dengan perkumpulan-perkumpulan yang akidahnya benar. Karena apa? Yang ngurusi akidah benar ini kadang tidak semangat di dalam menggerakkan anak-anak muda untuk bisa berkreasi, berinovasi dalam melewati masa remajanya, sehingga anak-anak itu bergabung dengan sesuatu yang justru membahayakan mereka. Sehingga kenapa kok muncul sampai uniknya perkumpulan-perkumpulan sampai ada orang ngaku nabi saja, lihat. Ada orang percaya, kan aneh. Padahal mereka bukan orang bodoh, kadang anak cerdas. Bahkan katanya dulu tuh ada seorang profesor, doktor terpesona dengan itu semuanya karena perkumpulan. Jadi perkumpulan ini adalah punya daya pengaruh, kekuatan dalam pengaruh yang luar biasa yang tidak disadari. Nah, kalau sudah fanatik susah memang. Tapi biarpun susah kita harus tetap berusaha. Pertama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membuat pendekatan, bukan dengan serangan. Sebab apa? Dia fanatik. Fanatik itu buta. Kadang-kadang. Kecuali fanatik kepada agama kita. Kalau ada agama tidak akan buta, tambah melek. Karena apa? Agama kita membawa penerang. Jadi kita fanatik dengan penerang, maka kita akan terang. Fanatik dengan agama Islam, akidah yang benar itu penting. Karena fanatik dengan agama, fanatik dengan penerang, maka kita akan benar. Tapi kalau dengan kelompok-kelompok yang tidak atas dasar agama, semakin gelap, buta. Maka dari itu waspada dengan mereka. Maka pertama doakan, mohonlah kepada Allah untuk mendapatkan agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Yang kedua adalah kita harus memperlakukan mereka sebaik-baik cara agar mereka tertarik. Kemudian di saat ada kesempatan dalam suasana yang indah, kita bisa berdiskusi dengan mereka. Jika Anda mampu menjelaskan tentang mana yang benar, mana yang hak, tanpa harus menyinggung kelompok tersebut, tanpa harus menyinggung organisasinya, tanpa harus menyinggung perkumpulannya. Akan tapi kita memberikan wawasan secara global ataupun kalaupun detail, tanpa harus menyinggung perasaannya. Dengan harapan seperti itu mereka sambil berjalan bisa berpikir kembali ke jalan yang Allah ridhoi.